Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada hari ini kebetulan online membahas lanjutan buku 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan kita sudah sampai terakhir di Kamis yang lalu di ide ke-47, yaitu mengingatkan anggota keluarga terutama anak-anak agar mengenal hal-hal yang diharamkan dalam agama dan bagaimana mereka meninggalkannya, serta juga bagaimana mereka mengingatkan orang lain sehingga akhirnya itu menjadi satu pola dalam hidup, karena mereka akhirnya mengenal apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dan otomatis mereka selamat dari ancaman Allah, dan juga bagaimana mereka mengingatkan orang lain dari kalangan muslimin yang ada di lingkungan mereka walaupun selevel dengan mereka. Misalnya anak SD mengingatkan pada teman-temannya di SD misalnya tentang masalah meninggalkan sholat misalnya ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa, lalu kemudian akhirnya yang lain juga meninggalkan. Nah, ini poin yang sudah kita titik beratkan. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke ide ke-48, dan kita mulai dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan, wajib ataupun sunnah, ikhlas ataupun kurang ikhlas, dan juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan kesempurnaan segala sesuatunya. Apakah itu balasan di dunia, mau juga balasan di akhirat. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja. Dan Allah dengan kemamurahannya juga menggantikan menjadi pahala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, Ulaika ladina yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Artinya, ada orang-orang yang digantikan dosanya menjadi pahala. Dan kita berharap kita termasuk itu. Jadi bukan hanya sekedar dimaafkan. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan amal soleh, kesempurnaan taubat, dan juga tentunya kita selalu berada dalam lindungannya, kesehatan, rezeki yang luas, dan apapun yang kita butuhkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga negeri yang tercinta ini. Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Alhamdulillah, Pilpres sudah selesai, juga penentuan para menteri dan kabinet sudah selesai, pilkada pun sudah selesai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat semua para pemimpin, mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh amanah, serta Allah balas mereka dengan sebesar-besar pahala karena apa yang sudah mereka berikan kepada kita semua, dari pengorbanan, dari ide-ide, ya, dari waktu yang mereka luangkan. Dan semoga Allah memaafkan bila mereka punya kesalahan. Serta juga semoga Allah memaafkan seluruh pemimpin negeri ini, dari para pejuang-pejuang yang telah mendirikan negara ini, dan daripada jajaran presiden pertama sampai insya Allah kapanpun negara kita berjaya sampai menjelang hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pengampunan dosa bila mereka melakukan kesalahan-kesalahan, terutama yang sudah berlalu. Ya, kita sudah melalui kurang lebih 7 orang presiden dengan kabinetnya, dengan wakilnya, dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bila mereka punya kesalahan-kesalahan. Baik, dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan ide ke-48, saudaraku seiman. Dan saya langsung bacakan dulu, kemudian kita akan masuk ke syarah atau penjelasan. Di halaman 55 dikatakan, ide ke-48, menanamkan keagungan kitab Allah di dalam hati mereka. Maksudnya para anggota keluarga, terutama anak-anak. Kecintaan kepadanya dan penghargaan dalam dadah mereka. Memperingatkan mereka agar tidak merendahkan atau meremehkan atau menyepelekannya. Mengingatkan mereka tentang adab-adab membacanya, hukum-hukum membacanya, cara menjaganya, cara melindunginya, dan tidak mempermainkannya. Khusus di poin ini tentu teman-teman sekalian, berarti kita akan berbicara tentang kitab yang paling mulia di muka bumi ini, kitab yang paling sempurna,
bukan ditulis oleh para profesor atau ahli di bidangnya dari kalangan manusia, bukan juga ditulis oleh jin-jin ya, atau para malaikat, tapi ini adalah kitabullah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini. Zat yang paling mulia dan tidak ada sekutu bersamanya. Dia maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa, maha luas ilmunya. Dan dia subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kitab ini kepada kita. Al-Quran, kitab yang paling mulia. Siapapun yang ternisbatkan pada Al-Quran, maka Allah akan muliakannya. Maksudnya, dia memang membacanya, dia mengamalkan isinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga termuliakan karena Al-Quran. Orang-orang, para sahabat ridwanullah alaihim, yang mengambil Al-Quran dari Nabi SAW sebagai rujukan utama dalam hidup mereka, serta menghafal dan mengamalkan isinya juga menjadi manusia-manusia paling mulia. Itu juga para orang-orang yang datang generasi setelah para sahabat sampai menjelang hari kiamat, siapapun yang memuliakan Al-Quran dengan suka membacanya, mencintainya, memahami dan mentadaburi makna-maknanya, serta mempraktekkan dalam hidupnya, pasti akan menjadi manusia-manusia mulia. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwasanya ahli Al-Quran adalah ahlullah, atau orang-orang spesialnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda mau tahu Anda ini adalah orang-orang yang dekat sama Allah atau tidak, lihat diri Anda sendiri. Anda dekat dengan Al-Quran enggak? Apakah Anda rutin membaca Al-Quran setiap harinya atau tidak? Kalau Anda rutin membacanya, berarti otomatis Anda orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda jauh dari Al-Quran, berarti Anda jauh juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tolok ukurnya di situ. Karena orang yang dekat dengan Al-Quran ini pasti orang yang hatinya sudah diisi dengan keimanan. Walaupun level keimanan bertingkat-tingkat. Tapi kalau Anda cinta dengan Al-Quran, Anda suka sekali membacanya, Anda haus dan ingin rindu selalu mengetahui kandungan maknanya dan ilmunya, serta Anda selalu sibuk mempraktikkan isinya dalam keseharian yang merupakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda adalah orang-orang khususnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menyuruh kita itu. Beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ati syafi'an li ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan apa yang Anda butuhkan, Anda akan temukan dalam Al-Quran. Kalau kita ingin membutuhkan informasi tentang umat sebelum kita akan temukan bahwasanya ya, di Al-Quran lengkap semuanya. Kisah tentang umat-umat sebelum kita, bahkan kita tidak hidup di masa mereka. Kisah tentang penciptaan Nabi Adam AS, bagaimana Allah ciptakan di depan para malaikat dan Allah perintahkan malaikat sujud, bagaimana iblis menolak dan iblis diusir, bagaimana Nabi Adam dan Hawa istrinya alaihissalam digoda oleh iblis sehingga dikeluarkan dari surga, dan seterusnya. Kisah panjang tentang Nabi Adam AS. Ini kisah tentang nabi-nabi selanjutnya, ya, bagaimana disebutkan tentang kisah Nabi dan dinamakan surah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam, Nabi Isa, ya, disebutkan Nabi Yunus, ada surah Yunus, ya, ada surah Hud, dan ada surah Al-Anbiya menggabungkan tentang kisah-kisah mereka. Dan inilah kisah yang nyata dan paling benar berhubungan dengan masalah histori kehidupan manusia. Dan yang terakhir tentunya kisah Nabi Muhammad alaihissalam, manusia yang paling mulia dan pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat tentunya. Kalau Anda ingin informasi tentang apa yang Anda butuhkan di masa sekarang, Anda ingin mengetahui apa yang boleh Anda nikmati, apa yang tidak boleh Anda nikmati dari makanan, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan, juga Anda akan temukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah perintahkan buat Anda yang merupakan tujuan utama Anda diciptakan. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi kepadaku. Untuk mengabdi kepadaku. Nah, jadi memang kita akan temukan semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Disempurnakan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Atau dirincikan tepatnya. Kemudian kalau Anda butuh informasi tentang masa depan, kematian, alam barzah, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang bagaimana terjadinya kiamat nanti hari kebangkitan dan dahsyatnya kiamat itu, ya, bagaimana keadaan orang-orang dibangkitkan di mahsyar yang Allah sebutkan dalam surah Qiyamah, surah Al-Hajj, dan beberapa Zalzalah dan yang lainnya. Misal, Anda akan temukan semua di sana. Bahkan tentang surga dan neraka terinci yang luar biasa,
sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah misalnya, ya. Juga ada disebutkan tentang neraka itu di beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, dalam surah At-Tahrim. Jadi cukup banyak ya penjelasan masalah ini. Jadi kita kalau ingin sesuatu yang masa lalu sudah ada. Kisah masa lalu. Yang kita butuhkan sekarang juga ada. Yang kita butuhkan di akan datang juga ada. Anda butuh sesuatu yang berhubungan dengan masalah teknologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu tentang apapun. Semuanya Anda temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang berubah. Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan az-zikra atau Al-Quran. Ya, nama lainnya adalah az-zikra. Itu pemberi peringatan. Maknanya itu. Dan kami pasti akan menjaganya. Subhanallah, Al-Quran dari masa Nabi SAW turun. Dan sampai nanti hari kiamat akan sama. Nama surahnya, nama ayatnya, jumlah ayatnya, posisi ayatnya akan sama. Kita tidak akan temukan ada perubahan-perubahan seperti misalnya terjadi pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ada Injil, di mana mereka ada revisi, bahkan bisa revisi tahunan dan selalu terbit edisi baru, ya. Dan itu Al-Quran kita tidak akan temukan ada satu pun perkataan dari Nabi SAW masuk di sana. Begitu juga perkataan para sahabat atau para ulama-ulama. Tidak akan pernah. Ayat itu dari surah pertama Al-Fatihah dengan jumlah ayatnya lengkap 7. Kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian Al-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, terus begitu. At-Taubah, Yunus, Hud, Ar-Ra'd, Yusuf, Ar-Ra'd, dan seterusnya Ar-Ra'd, Yusuf, dan sampai An-Nas. Ya. Semuanya itu kita akan temukan persis sama. Ya, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana Allah sudah pastikan akan dijaga. Dan juga Al-Quran ini luar biasa efeknya. Ya. Bagi orang yang terbiasa untuk membacanya, kita akan temukan hidupnya akan jauh lebih tenang. Pribadinya akan lebih tenang, lebih bijaksana. Kita akan temukan orang-orang seperti ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru di dunia. Ya. Di akhirat akan Anda dapatkan balasan yang luar biasa. Ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan orang yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran akan mendapatkan satu pahala setiap hurufnya. Yang Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Maka ini pahalanya besar sekali. Berapa ribu pahala, jutaan pahala kita bisa dapatkan dengan membaca Al-Quran. Dan sangat termudahkan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mempelajarinya, menghafalnya, mentadabburinya. Maka apakah ada orang yang mau melakukannya? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi dalam ayat Quran berulang-ulang. Ya, tentang ayat atau ayat yang serupa dengan ini. Jadi memang dimudahkan bagi siapa saja. Anda kalau duduk sekarang, itu kan 5 menit saja. Anda pilih surah mana saja dari Al-Quran. Dalam 5 menit Anda coba mau hafal misalnya seayat atau 2 ayat atau 3 ayat. Dengan sangat mudah Anda menghafalnya. Ini kan sangat mudah. Bukan sesuatu yang sulit. Allah mudahkan. Padahal sebenarnya mungkin secara akal manusia yang lebih mudah menghafalnya harusnya orang Arab. Karena dia harus ngerti bahasa Arab. Ya, karena itu bahasa, itu dalam bahasa Arab. Tetapi subhanallah tidak seperti itu. Mayoritas atau banyak sekali. Bukan mayoritas manusia yang menghafal Al-Quran. Itu adalah campuran. Dari orang Arab dan Ajam. Orang-orang selain Arab. Di Indonesia banyak sekali penghafal Al-Quran. Di negara-negara lain, di Afrika juga banyak. Mereka belum mengerti bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan buat mereka. Dan subhanallah, berulang-ulang pun kita membaca Al-Quran tidak akan pernah ada kejenuhan. Kecuali memang dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Selalu saja rindu untuk mengkhatamnya. Ya, untuk membacanya. Dan kita berulang-ulang baca surah Yusuf, kita berulang-ulang baca surah Al-Kahfi, kita berulang baca surah Yasin, surah Al-Mulk. Berulang-ulang kita baca. Bahkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sering kita ulangi dalam surah. Tidak ada kejenuhan dalam membacanya. Karena setiap muslim tahu kalau itu akan berpahala. Dan subhanallah, ayat ini bisa berbicara sendiri. Dalam arti kata tanda kutip di sini ya. Dia bisa menjelaskan dirinya kalau dia adalah wahyu. Saya pernah mendengar seorang doktor dari Ummul Qura, Dr. Muhammad namanya. Beliau pernah satu waktu safar ke satu negara barat ya. Dan kebetulan beliau ini spesialis perbandingan agama. Gitu ya. Kemudian dia menemui di jalan ada 3 orang pastor lagi menawarkan agama Nasrani. Gitu ya. Pada saat dia lihat, dia tertarik untuk duduk dialog ringan sama mereka. Lalu
Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang, tetapi yang salah satu yang menarik buat saya momennya berhubungan dengan Al-Quran. Dia mengatakan, saya ingin kalian mendengarkan saja dan tolong berikan pendapat kepada saya ya tentang apa yang saya ucapkan. Dalam bahasa Arab, mereka sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, mereka dalam bahasa Inggris. Maka mulailah Dr. Muhammad ini mengucapkan dalam bahasa Arab kata-kata umum. Misalnya, nama saya si Fulan dan saya pergi ke sini, saya berteman dengan ini, saya bekerja di sini dalam bahasa Arab. Biasa saja gitu. Dalam bahasa Arab. Kemudian dia lantunkan ya, Jadi mirip seperti melantunkan ayat Al-Quran. Kemudian dia bilang, coba bandingkan ini sama yang kedua. Lalu kemudian dia bacalah salah satu surah Al-Quran yang dia tidak tambah, tidak kurangi. Dia pilih beberapa ayat. Dan tolong direnungin. Ya. Dia dengar saja. Subhanallah, dengan cuman 7-8 ayat dibaca ayat Al-Quran, kemudian Dr. Muhammad berhenti lalu bertanya kepada para pastor tersebut, kira-kira menurut kalian perbandingannya apa antara dua perkataan ini? Saya pastikan dua-duanya pakai bahasa Arab. Maka spontan para pendeta-pendeta atau pastor tersebut mengatakan, kami sangat yakin, yang pertama perkataan biasa, yang kedua adalah wahyu. Jadi, subhanallah, Al-Quran itu berbicara sendiri, kalau itu adalah wahyu. Belum lagi kalau Anda lihat banyak cuplikan sekarang di media, saya pun menyaksikan itu ya. Sebagian anak-anak muda muslim di Amerika mengadakan sebuah eksperimen yang menarik kalau menurut saya. Dia datangi di pinggir jalan banyak sekali orang-orang bule yang mereka tuh stres dengan kehidupannya. Mereka karena sudah dari kecil lalu mungkin terkena pergaulan bebas, mungkin narkotika, minuman keras dan segala macam gitu ya. Sehingga membuat mereka itu hidupnya tidak terawat ya. Tidak terjaga dan mereka tuh seperti orang yang bingung harus berbuat apa. Begitu juga didatangi orang-orang yang sukses, yang berpakaian bagus segala macam. Lalu mereka datang bawa headset, mereka cuma mengatakan, mau nggak dengarkan apa yang saya perdengarkan dan berikan saya pendapat Anda, hitungan detik saja. Ya. Maka mereka setuju. Pada saat didengarkan, umumnya semua raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Dan mereka pada saat ditanya memberikan komen, orang-orang yang stres mengatakan, apa ini? Saya belum pernah dengarkan sesuatu yang senyaman ini, setentram ini. Saya merasa sejenak tadi waktu saya dengarkan itu, seketika semua permasalahan saya hilang. Yang sukses pun mengatakan, ini musik apa? Lagu apa? Saya belum pernah dengar dan paling indah yang saya pernah dengarkan seumur hidup saya adalah ini. Anda bisa coba eksperimen di Amerika tentang, Anda bisa ketik itu di YouTube ya, insya Allah Anda akan temukan memperdengarkan Al-Quran untuk publik ya gitu. Maka itu Anda akan coba lihat banyak sekali itu cuplikan-cuplikan dan banyak beberapa orang anak-anak muda muslim yang melakukan itu dan ternyata itu efeknya sangat besar. Jadi Al-Quran ini berbicara, wahyu ini bicara sendiri. Anda pun pada saat tadi kalau Anda praktekkan buat diri Anda sendiri, Anda tidak ngerti bahasa Arab nih. Tapi Anda coba dengarkan tilawah ya dengan tenang. Anda duduk di ruang tamu, Anda bicara Anda duduk dengan tenang lalu Anda dengarkan, bukan bicara, Anda dengarkan dengan tenang tilawah Al-Quran. Pilih surah apa saja. Nggak masalah, Anda pilih surah apa saja. Anda akan rasakan detik-detik itu Anda akan terbawa dengan arus kenikmatan mendengarkan Al-Quran. Dia sangat indah, apalagi kalau Anda memilih suara orang-orang memang yang indah dalam mentilawakannya. Karena memang kita dianjurkan untuk memperindah bacaan dalam baca Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, siapa yang tidak melantunkan dengan indah Al-Quran bukan dari golongan kami. Ya. Jadi memang kita disuruh untuk itu. Dengarkan suara-suara yang indah. Kita ikutin para ulama-ulama dan para qari' kita dalam membaca sehingga akhirnya kita pun bisa melantunkan dengan benar. Dan dijanjikan pahala yang sangat besar. Orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dengan tajwidnya, ya, dia benar bacaannya, makharijul hurufnya benar. Dia bisa membedakan mana tha, mana sin, mana shin, mana zal, mana zai, mana dha. Misalnya, dia bisa bedakan semua itu, mana sad. Ya. Maka itu akan sangat indah sekali ya kalau dia bisa membedakan itu dan penempatannya sangat tepat. Itu sangat indah untuk didengar. Maka ini akan sangat berefek pada jiwa kita. Berefek sekali. Apalagi kalau Anda ngerti. Saya juga selalu sarankan di pengajian, Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Kalau Anda dengarkan Al-Quran, usahakan Anda mendengarkan juga terjemahannya. Mendengarkan terjemahan ini sangat baik. Ya. Ada satu ide yang bagus juga buat anak-anak ya, disampaikan oleh para ulama tentang
membiasakan anak-anak mendengarkan Al-Quran masih selama mereka atau mulai dari mereka masih di perut. Jadi biasa ibu-ibu yang sedang hamil walaupun ada yang mengikuti acara kita ini coba putar tilawah Al-Quran. Ya. Khususkan satu hari itu kalau bisa 1 juz sangat bagus. Ya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Yang penting dicicil. Intinya dikhatam 30 juz. Anda juga sambil dengarkan Al-Quran itu. Putar misalnya surah apa. Dekatkan dengan perut misalnya ya. Lalu diperdengarkan. Anda dengar, bayi juga itu dengar. Misalnya kalau 1 juz itu dalam 1 hari. Anda bisa cicil. Misalnya habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. 5 waktu sholat. Anda bagi 5 bagian dari 1 juz Al-Quran itu. Maka insya Allah akan selesai ya, 1 juz. 1 bulan Anda mengkhatam 30 juz Al-Quran. Anda khatam, bayi itu juga mengkhatamnya walaupun dia tidak membacanya. Dia mendengarnya. Selesai Anda ulangi lagi. Kalau 9 bulan Anda hamil. 9 kali Anda khatam Al-Quran. Dan 9 kali juga si bayi dikhatamkan Al-Quran. Ini sangat besar efeknya. Karena dia sudah terbiasa dengar tilawah itu dari masih di perut, maka pada saat dia lahir tidak sulit lagi untuk dibiasakan menghafal dan membaca Al-Quran. Juga pada saat mereka masih kecil, sangat menarik kalau Anda putarkan dia tilawah Al-Quran ya, yang sangat bagus, gitu ya, sangat bagus. Ada ide yang menarik dari istri saya. Beliau memberikan headset ya anak, kemudian diberi isi memori dengan Al-Quran, dan akhirnya anak mulai mendengarkan. Dan dengan itu akhirnya dia juga mulai menghafal. Ini sangat baik. Jadi mereka sambil bermain, ya, tapi mereka mendengarkan ayat Al-Quran tersebut. Dan ternyata memang efeknya luar biasa. Kami pun tidak menyangka, ternyata efeknya luar biasa. Anak itu dengan sangat mudah menghafalnya. Ya. Ini hal yang sangat baik ditanamkan kepada anak-anak. Dan jangan pernah Bapak Ibu sekalian menjadikan tolok ukur potensi anak-anak itu pada potensi kita. Misalnya kita belum banyak menghafal surah Al-Quran. Anggaplah kita baru menghafal beberapa surah di juz 30 misalnya ya, contohnya. Nah, kemudian kita berpikir, ini berat gak sih buat anak saya? Jangan itu jadi tolok ukurnya. Perdengarkan saja. Dan kita biarkan dia beraktivitas, dia misalnya sambil bermain, ya, sambil beraktivitas umumnya lah kalau anak-anak kecil dari umur 3 tahun. Ya. Tapi dia headset itu selalu melekat. Tidak apa-apa Anda misalnya memberikan batas waktu misalnya sejam atau setengah jam, nanti Anda copot dulu, nanti baru Anda pasang lagi, lanjutin. Itu nggak masalah. Intinya kita usahakan jangan lewat 1 hari kecuali mereka mendengarkan Al-Quran. Nah ini satu hal yang sangat menarik ya. Karena orang kalau sudah insya Allah ya menghafal Al-Quran dan sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka dengan izin Allah SWT sisa hidupnya ya aktivitasnya itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini poin yang kita perlu titik beratkan teman-teman sekalian, agar betul-betul hati itu terpaut dengan Al-Quran. Dan di sini penulis coba titik beratkan beberapa poin, saya ulangi lagi ya, menanamkan keagungan kitab Allah dalam hati mereka. Kecintaan kepadanya, tentu kecintaan ini dengan menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Penghargaan dalam dadah mereka, diagungkan gitu ya. Diagungkan Al-Quran itu, artinya terbiasa terdengar tilawah tersebut. Ya, kita menasihatin pun selalu kita usahakan menggunakan bagian daripada ayat-ayat Al-Quran misalnya. Memperingatkan mereka agar tidak merendahkan dan meremehkan atau menyepelekannya. Misalnya kalau didengarkan tilawah Al-Quran, jangan mereka nolak. Ya, kita usahakan mereka selalu, merindukan itu. Menarik satu cuplikan saya pernah lihat di media ya. Ada satu anak kecil karena sudah dibiasakan oleh orang tuanya. Ini tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak ya. Sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, sehingga pada saat dikasih fisik Al-Quran dan dikasih handphone, dia lebih pilih Al-Quran. Ya. Itu luar biasa. Sampai pernah juga ada satu eksperimen di Palestina ya. Anak kecil, mungkin anak itu umur 8 tahunan. Di jalan tiba-tiba saja ditemuin lalu ditanyakan, kalau saya memberikan engkau Al-Quran ini, dan diberikan handphone, kalau salah atau uang, saya lupa ya. Jadi seperti itulah. Dan anak kecil itu menerima Al-Quran. Ditanya, kenapa engkau pilih Al-Quran? Dia bilang, bagaimana saya tidak memilihnya, sementara ini panduan hidup saya. Ini adalah, syariat. Di dalamnya diberisikan syariat dari Allah SWT. Perkenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Membacanya setiap dapat 10 pahala. Anak ini seperti sudah paham sekali apa itu Al-Quran. Ini berarti menandakan orang tuanya luar biasa dalam mendidik dan menanamkan cinta terhadap Al-Quran itu. Ya, sampai-sampai dia tidak mau menerima handphone, gitu kan?
Walaupun akhirnya yang buat eksperimen memberikan hadiah handphone kepada anak tersebut. Dan pada saat disuruh tilawahkan Al-Quran, suaranya sangat indah. Bacanya sangat bagus gitu ya. Ini perlu sekali teman-teman sekalian. Dan tentu tidak mungkin kita mengkhayal, pengen anak kita bacaannya bagus, ya dia juga menjadi hafidz Quran. Kalau kita tidak ada upaya untuk ke sana. Tidak ada upaya memperkenalkan padanya Al-Quran. Ini sayang sekali. Ya, sayang sekali. Nabi SAW mengatakan, apakah Anda tidak berharap Anda seperti ini? Atau anak-anak Anda? Apa kata Nabi SAW? Orang yang membaca Al-Quran dan mahir menguasainya, maka ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka akan bersama dengan para malaikat yang terpuji, ya, yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya sama dengan malaikat. Itu luar biasa. Caranya dengan Al-Quran. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan lanjutannya, dan orang yang membaca Al-Quran sementara yatata'ta, dia terbata-bata. Yatata'ta itu terbata-bata dalam membaca, maka falahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau sudah sangat mahir, karena kita sering membuat dia membacanya, maka secara otomatis ya, dia akan bersama dengan para malaikat. Berarti kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang manusia bisa saja Allah SWT angkat derajatnya seperti itu. Seperti kalau Anda melihat atau mempelajari riwayat ya, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, salah satu hadis menyebutkan kalau para malaikat sempat mengatakan, walaupun Allah menciptakan makhluk baru, maksudnya Adam, ya, tetap aja pasti kita ini lebih pintar, ya, akan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah buktikan kepada para malaikat. Allah mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya. Ya. Thumma 'aradahum 'alal malaikati. Ya. Lalu kemudian disuruh paparkan kepada para malaikat. Pada saat itu malaikat bingung bagaimana kecerdasan, keluasan ilmu Adam yang mereka tidak tahu ya tentang ilmu itu. Maka mereka akhirnya mengakui bagaimana keluasan dan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, bacaannya, ya, tilawahnya ya. Kemudian hafalannya diperbanyak, diamalkan, dipraktikkan isinya. Itu adalah orang yang paling baik, ya, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak ada orang yang paling baik. Tidak ada orang yang paling pantas untuk menjadi suami, menjadi istri, menjadi tetangga, menjadi sahabat, partner bisnis, kecuali orang Al-Quran. Ini tolak ukurnya. Ya. Begitu dikatakan oleh Nabi SAW. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang seperti ini. Dan di masa Nabi SAW yang jadi tolak ukur memang adalah para sahabat itu, mereka melihat siapa yang paling baik itu dari jumlah hafalan mereka. Bahkan di antara mereka kalau ada yang sudah bisa hafal surah Al-Baqarah itu dianggap seseorang yang punya kedudukan tersendiri. Ya, ini satu hal yang luar biasa yang harusnya kita fahami baik-baik. Terlebih lagi, Anda juga sebagai orang tua akan panen pahala. Akan panen pahala yang sangat banyak dari anak Anda yang Anda sibukkan dengan Al-Quran. Setiap kali dia tilawahkan Al-Quran, dari mulai dia kecil sampai nanti dia meninggal dunia. Dan kita tidak tahu, mungkin ke depannya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dia menjadi seorang hafidz Quran dan akhirnya menjadi ulama besar, mengajar di sana sini, muridnya juga menjadi ribuan, bahkan mungkin bisa jutaan orang. Misal contoh, seperti kasus imam-imam besar ya, imam mazhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berapa juta orang yang mengikuti mazhabnya, gitu kan? Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Mereka itu memang dididik oleh orang tuanya, terbentuk untuk menjadi orang-orang seperti ini. Dan berapa banyak pahala yang dipanen oleh orang tuanya, karena mereka mendidik anak-anaknya untuk mengenal Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jadikan anak kita ini sebagai amal jariyah buat kita, amal saleh buat kita. Bukan hanya sekedar umum-umum saja ya, tapi jadikan, kalau itu semua orang bisa, itu biasa saja. Tapi jadikanlah anak-anak kita yang luar biasa, yang membuat nanti kita bisa bangga pada hari kiamat. Belum lagi Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang tua yang berhasil anak-anaknya hafal Al-Quran, itu akan diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Dan juga bagi orang-orang yang hafal Al-Quran itu dikatakan pada mereka pada hari kiamat, bacalah Al-Quran. Ya, rattil, disuruh baca dengan tartil. Gitu kan? Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dulu kau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayat taqra'uha. Karena kedudukanmu nanti di surga adalah di akhir ayat yang kamu baca. Ya, kata salah satu ulama,
jumlah tangga atau derajat surga itu adalah sejumlah ayat Al-Quran. Sehingga para penghafal Quran secara otomatis kalau mereka menghafal Quran, mereka akan berada di derajat tertinggi di surga. Dan kalau anak-anak Anda seperti ini, maka Anda pun akan diangkat oleh Allah bersama dengan derajat anak-anak tersebut. Nah, itu satu karunia yang luar biasa yang harus menjadi target utama kita, teman-teman sekalian. Ya, ini penting sekali untuk kita garis bawahi ya. Dan di sini dikatakan juga selanjutnya, mengingatkan mereka tentang adab-adab membacanya. Jadi kalau baca harus dengan tenang, dengan tartil, memberikan hak-hak setiap hurufnya. Kemudian juga bagaimana mengkhatamnya, setiap khatam dikembalikan lagi, diulangi. Begitu terus ya. Maka ini insya Allah akan sangat baik. Begitu juga dengan hukum-hukum membacanya, cara menjaganya, murajaah, mengulang-ulanginya, gitu kan. Terutama yang paling baik itu kalau diulang-ulangi dalam sholat. Diulang-ulangi dalam sholat ya. Yang Nabi SAW seringkali dalam beberapa riwayat mengingatkan agar para sahabat mengulangi dan membaca di dalam sholatnya ya. Baca dalam sholatnya. Dan juga dikatakan melindunginya. Ya, kalau ada orang yang coba menghina Al-Quran ya, atau fisik Al-Quran jatuh di lantai misalnya, maka dia coba memuliakannya, mengangkatnya, atau membela Al-Quran pada saat memang Al-Quran itu dijelek-jelekin oleh orang-orang tentu yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua itu ya dia berdiri dan tegak dengan tegas untuk membela Al-Quran. Dan juga terakhir dikatakan dan tidak mempermainkannya. Sini penting juga ya, karena ada sebagian orang subhanallah digoda oleh syaitan. Mungkin dia sudah hafal Al-Quran, ada juga orang begitu. Atau dia sudah hafal sebagian dari surah-surah Al-Quran. Namun dia jadikan sebagai bahan olok-olokan. Bercandaan dengan teman-temannya. Ini biasa kadang terjadi di pesantren, di sekolah tahfidz Quran. Ini sayang sekali. Ya, sayang sekali. Karena mereka menjadikannya itu sebagai bahan olok-olokan, main-mainan gitu ya. Saya tidak perlu berikan contoh, tapi ini tetap harus hati-hati. Karena Al-Quran itu harus justru dimuliakan. Jangan sampai ya kita justru menjadikannya sebagai bahan-bahan olokan ya. Dan juga peringatan tambahan di sini, jangan juga Al-Quran cuma dijadikan sebagai hiasan dinding misalnya, atau dan tanpa dibaca ya. Atau Anda membeli Al-Quran lalu Anda karena dibeli dari Mekah atau Madinah dan Anda merasa bangga dengan itu, lalu Anda letakkan ya Al-Quran itu di ranjang antara Anda sama suami misalnya, antara Anda sama istri, lalu Anda menganggap itu sudah cukup memuliakan Al-Quran. Nah, itu keliru. Itu belum cukup gitu kan. Harus dibaca karena memang Al-Quran itu perintah pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kita disuruh membacanya dan berulang-ulang membaca Al-Quran. Itu hal yang sangat baik tentunya. Nah, ini di poin dan ide ke-48 bagaimana kita menanamkan Al-Quran kepada anak-anak. Ide ke-49 Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah membiasakan mereka bermurah hati saat kehadiran para tamu. Berusaha mengajak mereka untuk menyambut para tamu dan melayani mereka. Membantu dan partisipasi dalam menyuguhkan hidangan, ikut serta duduk bersama mereka untuk menimba faedah dari mereka. Nah, ini mungkin sedikit saya tambahkan ya. Tentu saja di sini juga kita pertemukan dengan umur ya, faktor umur. Jadi saya lebih setuju ya, kalau misalnya kayak penulis tadi mengatakan mengajak mereka untuk partisipasi menyambut tamu, oke, misalnya itu ada tamu lagi bel rumah misalnya, kita sambut bersama-sama, enak kita sambut ya. Ya, begitu mereka buka pintu, begitu dibuka pintu mereka salam, kita menjawabnya salam, mengajarkan mereka oh ternyata menyambut tamu dengan menjawab salamnya misalnya. Kemudian pada saat masuk kita persilahkan biar anak melihat bagaimana cara kita mempersilahkan tamu, silahkan bisa duduk di mana. Kemudian kita duduk bersama, menyapanya, apa kabar, dan segala macam. Karena kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya, gitu kan? Dia harus memuliakan tamunya. Nah, sekarang bagaimana kita memuliakan tamu tersebut, ya? Dengan cara menyambutnya. Kemudian setelah itu, yang terbaik adalah bagaimana seseorang berusaha. Bagaimana seseorang berusaha untuk memberikan juga hidangan yang terbaik. Yang paling bagus adalah dengan tidak menanyakan pada tamu. Dengan tidak menyamankan pada tamu. Tentu boleh saja kita mengatakan mau minum atau mau makan apa, bisa saja. Tetapi yang paling baik, kita keluarkan saja apa yang kita miliki. Ya. Misal, saya pernah datang ke rumah bertamu, rumah seseorang muslim itu ya. Saya temukan Masya Allah, dia
sudah meletakkan di mejanya itu berbagai macam jenis minuman. Ya. Tamu tinggal milih. Dan biasanya sudah ada minuman di atas meja, mereka juga masih mengeluarkan lagi apa yang mereka miliki. Misalnya minuman hangat, juga dikeluarkan minuman dingin, jadi ada jus, ada teh panas, ya, atau teh hangat. Jadi dipersilakan tamunya, setelah dihidangkan silakan. Ya. Mereka mau minum semuanya boleh, ya, maksudnya yang hangat dan dingin misalnya, atau mereka pilih salah satunya silahkan saja. Itu poin yang sangat bagus. Kalau saya melihatnya ini salah satu bentuk karam atau kemuliaan ya. Bagaimana kita memuliakan tamu dengan poin seperti itu. Tapi kalau Anda juga menanyakan misalnya mau minum apa atau mau makan apa itu juga boleh ya. Tapi ini mungkin sedikit bisa saja memberatkan Anda. Kalau misalnya dia minta saya mau minum kopi, misal contoh. Nah, sementara Anda kebetulan lagi tidak punya kopi di rumah. Maka Anda harus misalnya membelinya dulu, contoh ya. Tapi kalau Anda hidangkan apa yang Anda punya, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup ya. Yang penting kita ikhlaskan niat kita ya kepada atau karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada tamu tersebut. Karena memang ini bagian daripada ibadah. Ini bagian daripada ibadah. Juga kita tunjukkan adab misalnya. Kalau tamu laki-laki, tamu perempuan, maka tamu laki-laki duduk bersama sang ayah. Tamu perempuan duduk bersama sang ibu misalnya. Nah, ini penting dalam pendidikan anak-anak. Jadi mereka tahu. Mungkin mereka akan bertanya kepada Anda, kenapa dipisah tamunya? Anda bisa jelaskan. Ya, karena dalam Islam, laki-laki lebih tepatnya duduk sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini akan tertanam di benak mereka. Ini pendidikan yang luar biasa dalam menghormati tamu. Kemudian juga ya, termasuk jangan memutus perkataan atau pembicaraan. Kalau tamu sedang berbicara, maka kita pun mendengarkan dengan baik. Setelah selesai baru kita menjawabnya juga dengan baik. Ya, begitu seterusnya, tidak saling memotong perkataan sehingga memang memuliakan mereka ya, dan juga kita termuliakan. Ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan. Mungkin juga Anda coba mempersiapkan atau menyiapkan kamar mandi yang layak untuk tamu misalnya ya. Mungkin Anda menyiapkan kalaupun dia tamu yang menginap ya, dia akan menginap, misalnya ada kerabat Anda dari luar kota datang, Anda sudah siapkan kamar yang cocok buat mereka gitu ya, dan layak buat mereka dengan dipersiapkan hal-hal yang cukup ya. Saya pernah tablik akbar di luar kota dan diajak tinggal di rumah salah satu jemaah, dan kami menerima sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, karena beliau berharap sekali kami di rumahnya dan bukan di penginapan gitu kan. Dan saat itu saya melihat Masya Allah di kamar itu diberikan kamar yang sangat baik, penghormatan yang sangat mulia. Di kamar itu sudah ada berbagai macam minuman, disiapkan juga odol, sabun, sampo yang baru, handuk juga yang bersih. Jadi betul-betul tamu itu merasa nyaman sekali. Jadi makin maksimal Anda dalam hal seperti ini, maka makin besar juga pahala yang akan Anda dapatkan tentunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai sesuai dengan kadar upaya kita, ya, kadar upaya kita tentunya. Nah, ini contohnya. Nah, sampai batas di sini saya setuju kalau anak-anak dilibatkan karena mereka diperlihatkan ya caranya gitu ya. Tapi selebihnya saya kurang setuju kalau misalnya kayak penulis mengatakan duduk bersama mereka. Nah, kalau duduk bersama mereka ini menurut saya mungkin kurang tepat ya, kurang tepat. Apalagi tidak dipilih atau tidak dirincikan seperti apa atau batas umur mereka dalam duduk sama tamu. Karena mungkin tamu-tamu itu mereka mau bicara privasi dan tidak berharap ada anak kita mendengarkan misalnya. Atau mungkin anak-anak kita karena masih sangat kecil, mereka mungkin kalau kita lagi ngobrol hanya loncat sana, loncat sini, memotong pembicaraan misal. Atau mereka menumpahkan makanan dan minuman, ini kan mengganggu ya tamu tersebut. Maka setelah mereka dilibatkan dalam menjamu, dalam menyambut misalnya, maka sudah cukup kita alihkan, oh anak pintar nih, insya Allah anak soleh atau soleha, nanti main dulu ya, nanti ayah, abi atau apalah dipanggil ya, atau ibu ngobrol dulu sama tamunya ya, nanti kalau sudah mau pamit keluar, udah mau pulang, baru nanti dipanggil lagi ya, misalnya. Kalau kita arahkan dia ke kamarnya atau ke tempat mainnya atau ke buku yang dia harus baca atau pelajari misalnya, maka itu insya Allah jauh lebih tepat kalau menurut saya ya. Karena kadang-kadang ada tamu datang, kalau sekedar hanya bertamu umum saja, masih bisa terganggu dengan beberapa potongan kata-kata yang digunakan oleh anak kita karena mereka masih belum sebaya. Kalau misalnya tamu itu ada hajat, takutnya mereka malah terganggu juga dalam menyampaikan. Apalagi anak-anak ini biasanya sangat polos ya.
Anda harus hati-hati. Tidak semua apa yang ada di rumah Anda sampaikan kepada anak-anak. Ya, terutama informasi. Karena pengalaman kami juga, Allah amanahkan beberapa anak gitu ya. Dan sebagian anak ini, apa yang dinukil atau apa yang dia dengar dari pembicaraan kami misalnya sebagai orang tuanya. Kadang-kadang kami berbicara, suami istri berhubungan dengan sebuah poin misalnya. Nanti anak itu ada di situ. Anak-anak ini tidak bicara, dia cuma merekam. Nanti dia ke sekolah, dia cerita sama temannya. Kemarin itu, ayahku sama ibuku bicara begini dan begitu misalnya. Ini kan berbahaya sekali ya kalau seandainya dia menukil, oh kemarin ada tetangga datang, pinjam uang loh, misal. Kan itu jadi kurang baik ya. Mungkin tetangga itu tidak ingin, dia diperlakukan seperti itu. Dia berharap justru bagaimana ini dirahasiakan, misal contoh. Nah itu, makanya tadi di sini, mohon maaf, memang biasa begitu dalam bedah buku ya. Kadang-kadang penulis memberikan sebuah ide, tentu kita yang mensyarah atau menjelaskan, bisa saja kita sepaham atau tidak. Selama ini, 48 poin sampai 49 ini pun saya setuju, tapi 49 ini bagian potongan awalnya. Tapi bagian mengajak mereka duduk bersama, ini bagi saya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan khusus ya. Sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harusnya diperhatikan baik-baik ya. Dan kalau misalnya pun tamu itu membawa anak-anak yang sebaya dengan anak kita, bisa kita arahkan ke tempat yang berbeda, ruangan yang berbeda. Mereka mungkin bermain, mereka berbicara dengan seperti setara lah dengan ilmu mereka, setara dengan umur mereka. Dan mereka tidak perlu terlibat dengan orang tua. Karena pembicaraan orang yang lebih tua ini kan biasanya kadang-kadang berbeda ya. Apalagi kalau sampai tamu kita berbicara tentang masalah permasalahan dia dengan suaminya, permasalahan dengan istrinya misalnya. Ya ini kan membuat anak kecil ini bisa saja nanti melemparkan pertanyaan pada kita, hal-hal yang membuat kita tidak bisa. Susah untuk menjawabnya gitu ya. Misalnya, apa itu biologis ayah dan ibu? Apa itu begini dan begitu misalnya. Yang mungkin belum saatnya mereka mendengarkan itu. Tapi karena, atau bertanya itu. Tapi karena mereka dengar, mereka bertanya kan gitu. Ya, ini poin-poin penting untuk kita garis bawahi. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Sama kalau Anda terima telepon dari orang ya, usahakan kalau pembicaraan itu bukan umum, bukan hanya nanyain kabar segala macam, Anda jangan di depan anak-anak. Karena walaupun mereka sambil bermain, mereka tuh merekam apa yang sedang kita bicarakan. Ya, kalau ada pembicaraan tentang hal-hal yang sangat dewasa, ini berbahaya sekali. Gitu ya. Saya pernah, ini salah satu contoh, saya pernah mengajak anak laki-laki saya salah satunya, karena sudah berumur sekitar 9-10 tahun untuk bermain basket bersama kami biasa hari Senin gitu ya. Sempat beberapa kali, tapi setelah itu saya berhentikan. Karena setelah saya lihat, mungkin dari gerakan-gerakan basket, olahraga, dia bisa ambil pelajaran. Tapi teman-teman di kantor kan pembicaraannya mereka mungkin bercanda orang dewasa gitu ya. Ini membuat dia masuk ke sebuah alam yang belum umurnya. Maka saya berhentikan dan saya jelaskan. Nah, belum cocok untuk itu ya. Terus kemudian saya izinkan untuk ikut eskul basket dengan anak-anak yang sebaya dengan dia. Contoh, itu kan jauh lebih tepat. Nah ini poin juga perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang belum saatnya mereka mendengar cerita itu atau candaan itu gitu kan. Ya nanti dia bisa bawa ke teman-temannya yang belum cocok gitu, untuk anak-anak sebaya ini. Mungkin saya tidak perlu rincikan lebih dalam, tapi seperti itulah kondisi dan keadaannya. Ini mungkin pertimbangan kami di potongan kedua yang dikatakan serta duduk bersama mereka untuk menimba faedah dari mereka. Ini menimba faedah dari tamu ini bisa dikatakan jarang sekali ya. Kecuali memang yang datang seorang alim ulama besar dan kemudian memang dia sedang datang umum saja dan dia memang ingin mengajarkan ke anak kita sebuah hadis, ilmu mungkin ya. Atau kita minta pada mereka, bisa nggak syekh, bisa nggak kiai, bisa nggak ustadz dari kunjungan ini mungkin bisa menyampaikan sedikit petua buat anak-anak kami misalnya. Mungkin kalau mereka dikumpulkan antara anak-anak atau beberapa anak-anak ada, kemudian disuruh memberikan nasihat itu mungkin. Tapi untuk berembuk di situ dan mendengarkan semua pembicaraan orang dewasa, ini Allahu a'lam menurut kami kurang tepat. Sampai sini insya Allah bahasan kita teman-teman sekalian. Kedepannya kita akan coba bahas dan lanjutkan poin ke-50 dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah mendidik anak-anak di atas keberanian, kepahlawanan, keteguhan, dan menjauhkan dari mereka sifat lemah, ketakutan, dan yang semisalnya.